Setelah lebih dari 3 tahun perang brutal, dunia akhirnya melihat secercah harapan. Untuk pertama kalinya sejak 2022, Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan langsung. Lokasinya Istanbul, Turki. Tapi ada satu kejutan besar, Putin tidak datang. Lantas, apakah negosiasi ini masih punya harapan atau justru jadi sandiwara geopolitik? Tanggal 16 Mei 2025 menandai perundingan langsung pertama antara Rusia dan Ukraina sejak invasi dimulai. Perundingan ini awalnya digagas oleh Rusia sendiri dan Turki dipilih sebagai tuan rumah netral. Banyak pihak berharap akan ada terobosan penting, namun harapan itu langsung merosot setelah Presiden Putin tidak hadir. Alih-alih hadir, Putin justru mengutus Vladimir Medinsky, penasihatnya yang dikenal keras dan kontroversial. Medinsky bukan orang baru. Ia juga pernah memimpin perundingan damai pada Maret 2022 yang akhirnya gagal total. Lebih parah lagi, Medinsky pernah meragukan keberadaan Ukraina sebagai negara yang sah. Banyak yang mempertanyakan niat Rusia. Kalau serius ingin damai, kenapa utus orang seperti Medinsky? Berbanding terbalik, Ukraina justru menunjukkan komitmen penuh. Presiden Zelensky mengutus Menteri Pertahanan Rustem Umerov, seorang tokoh asal Crimea, wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014. Delegasi Ukraina terdiri dari lebih dari selusin pejabat tingkat tinggi. Pesannya jelas, Kiev serius mencari perdamaian. Ketidakadaan Putin di meja perundingan menuai kritik keras dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, menyebut keputusan itu kesalahan besar. Pernyataan ini disampaikan saat KTT Komunitas Politik Eropa berlangsung di Tirana, Albania, dengan topik utama mendukung Ukraina dan meningkatkan tekanan pada Rusia. Langkah Putin untuk absen menimbulkan spekulasi besar. Sebagian analis menganggap ini hanya taktik negosiasi, cara untuk menciptakan tekanan dan membuat lawan terlihat lebih membutuhkan. Namun banyak pula yang melihat ini sebagai tanda melemahnya posisi Rusia, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomatik. Apalagi inisiatif negosiasi datang dari Kremlin sendiri. Namun ketika waktunya tiba, pemimpinnya sendiri tak mau hadir. Walaupun negosiasi berjalan, perang belum berhenti. Di medan tempur, pasukan Ukraina dan Rusia terus saling gempur. Jet tempur Ukraina jatuh, Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya damai di atas kertas belum berdampak ke lapangan. Tanpa komitmen nyata dari kedua belah pihak, terutama dari Putin sendiri, perundingan ini bisa berujung buntu lagi. Meski tampak pesimis, upaya ini tetap langkah penting. Fakta bahwa kedua pihak mau bicara langsung lagi adalah sesuatu yang tidak terjadi selama 3 tahun terakhir. Dan dengan tekanan global semakin besar dari NATO, Eropa, dan negara-negara non-blok, Putin mungkin terpaksa kembali ke meja. Namun semuanya bergantung pada satu hal, keseriusan Kremlin untuk mengakhiri perang yang mereka mulai. Apakah menurut kalian absennya Putin adalah strategi licik atau justru tanda kelemahan Rusia? Dan apakah damai masih mungkin dalam konflik yang sudah menewaskan ratusan ribu orang ini?